إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Imam Al-Ghazali punya kitab Ihya Ulumuddin, diringkas dan dikritisi oleh Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini mazhab Hanbali, pakar hadis palsu. Pakar apa? Hadis palsu, bukan pakar hadis sahih saja, tapi pakar hadis palsu. Nama imamnya siapa? Al-Hafiz Ibnul Jauzi. Ini beda dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Namanya siapa? Al-Hafiz Ibnul Jauzi. Al-Hafiz Ibnul Jauzi mazhab Hanbali, manhajnya salaf yang murni. Jadi dia masih bermanhaj salaf yang murni. Karena sudah banyak yang ngaku salaf tapi bukan salaf. Nah, ini Al-Hafiz Ibnul Jauzi ini manhajnya salaf yang murni. Dia memuji karya Ghazali tapi juga mengkritisi. Dia kritik juga tuh kitab. Kritiknya cuma sederhana, masalah hadis, bahwa di dalamnya ada hadis bermasalah. Tapi dia objektif. Dia ambil yang baik dari kitab Ihya Ulumuddin, dia ringkas menjadi Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin ini masih agak tebal, maka diringkas lagi oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, ya. Namanya Najmuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdurrahman Ibn Qudamah Al-Maqdisi, ulama dari Maqdis, tinggal di Damaskus, wafat 689 Hijriah. 689 Hijriah, ya. Ini boleh juga disebut Ibnu Qudamah muda. Karena Ibnu Qudamah ini ada yang tua, namanya Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, juga bermazhab Hanbali, kawan dari Ibnul Jauzi. Kitab ringkasan pertama. Jadi ini sudah ringkasan dari ringkasan. Kitabnya ringkasan, diringkas lagi sama Imam Ibnu Qudamah, Najmuddin Ibnu Qudamah. Apa yang beliau tulis di sini? Beliau menulis sangat luar biasa sekali mengenai bagaimana cara manusia mengenal dirinya. Nah, kalau versi Imam Ghazali, Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnu Qudamah, nah, ilmu ini kemudian mereka ini agak kurang senang menyebut tasawuf, maka diganti namanya menjadi Tazkiyatun Nafs. Jadi apa? Tazkiyatun Nafs. Tapi dia juga enggak, ya. Ilmu tasawuf ya Tazkiyatun Nafs sama. Oke? Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu kitab tasawuf. Mereka mengambil kitab ini. Jadi kitab ini sekarang diajar di kelompok yang anti kepada tasawuf, tapi merubah istilahnya menjadi Tazkiyatun Nafs. Ya main-main istilah aja sebenarnya. Ya, kalau kita yang paham senyum-senyum aja, ya. Kita yang paham gak usah marah-marah, senyum aja Pak. Ya sudahlah, ya. Di kitab ini beliau mengajarkan alamat maradil qalbi wa 'auduhu ila as-sihah. Ciri-ciri kolbu itu ya, ada penyakit dan cara kembalinya kepada kenormalannya, dan bagaimana cara manusia mengetahui bahwa di kolbunya ada penyakit. Apa kata beliau? I'lam anna kulla 'adwin khuliqa li fi'lin khas. Beliau mengatakan, ketahuilah setiap anggota tubuh kita, anggota di badan kita dan dalam diri, khuliqa li fi'lin khas, diciptakan, dibuat untuk perbuatan atau tugas yang khusus, ya. Fa'alamatu maradihi ay ta'adzar minhu dhalikal fi'l.
indikator, ciri-ciri kalau anggota tubuh ini atau anggota dalam diri ini rusak atau berpenyakit, ketika dia menjalankan tugasnya dia tidak sempurna. Contoh, tangan itu gerak begini, kalau kita gerakin dia, gerakin ke kanan dia malah ke kiri, berarti ada masalah nggak di motoriknya? Ada masalah. Bagusnya, idealnya kaki bisa jalan, sekarang kaki nggak bisa jalan, berarti ada masalah. Sama, jiwa kolbu kita punya fungsinya mengingat Allah, tapi dia nggak bisa fokus ingat Allah, berarti ada masalah dalam kolbu. Itu maksud beliau ya. Kalau mata nggak bisa memandang, telinga kurang jelas mendengar, berarti kita datang ke dokter, pakar mata, pakar telinga. Beda nggak dokternya? Dokter mata, dokter telinga beda ya? Kenapa kita begitu detail cara mengetahui mengobati penyakit fisik, tapi kita bingung cara mengobati penyakit batin? Adil nggak kita kepada diri sendiri? Ternyata kita gak adil, sangat perhatian kepada yang zahir tapi tidak perhatian kepada yang batin. Apa kata beliau? Maradul qalbi ay yata'adzar alaihi fi'al khas alladhi khuliqa li ajli. Qalbu itu kalau dia berpenyakit, ciri-cirinya dia terhalang untuk menyantap atau menghasilkan ilmu, hikmah, kebijaksanaan, ma'rifat, pengetahuan, wa hubbullah, cinta kepada Allah, kelima, ibadah kepadanya, dan mendahulukannya daripada syahwat. Ada berapa tuh? Terlalu cepat ya? Jadi kolbu itu tugasnya apa? Satu, mencari ilmu, menikmati ilmu, ilmu. Kalau ilmu dipandangnya dari objeknya atau orang yang bawainnya. Jadi kalau orang yang bawainnya kita nggak respect, nggak cocok sama kita, tapi objeknya bagus, kita terima nggak? Berarti kolbunya sehat. Maka indikator kolbu nggak sehat, kita terjebak dengan penampilan, dengan gelar atau aliran kelompok berbeda sama kita. Enggak sepaham, enggak satu kelompok, enggak satu mazhab. Gua nggak sengaja. Ahli bid'ah, beda paham. Berarti ada masalah di kolbunya. Kolbunya keblok. Dan itu bloknya harus dibuka. Dan itu penyakit yang luar biasa menjangkiti kolbu manusia. Emang kalau nggak sefaham kita nggak dengar betapa kasihannya manusia, orang beragama terutama. Kita ini ilmu kedokteran dari barat apa dari Islam sekarang? Namanya rumah sakit Islam, tapi metode kedokterannya udah dari barat. Kenapa kita bisa terima? Sekarang cuma beda paham. Kok nggak mau datang? Kok nggak mau hadir? Nggak mau dengar? Apa yang salah? Kolbu kita lagi masalah. Kolbu kita keblok, otak kita ketahan. Apalagi didoktrin, tidak boleh mendengarkan yang tidak sefaham. Waduh, tambah berpenyakit kolbunya. Ini yang terjadi sekarang. Ini yang membuat banyak orang kemudian menjadi picik. Ya, makanya terjadi pertengkaran di masjid. Ya. Nah, tolong jaga masjid kita ya, biar gak terjadi begitu. Siapa aja ngaji lah seharusnya, dan mau mendengarkan siapa saja. Jadi ciri-ciri kolbu kita berpenyakit apa? Nggak mau dengerin orang yang beda penampilan, beda faham sama kita udah. Jadi kalau di sini ada orang beda faham sama kita, Pak, dengerin aja dulu.
Kita uji kolbuku sehat apa enggak. Wah, kayaknya ustaznya beda manhaj nih, ya. Nggak boleh ya. Nah, ini menghalangi nih. Berarti kolbunya keblok. Ghisyawah. Ya, disebut ghisyawah atau wakrun. Disebutkan di Quran istilah itu. Ada tutupan di telinganya, di matanya, di kepalanya. Bahasa sekarangnya disebut, kalau ada orang mentalnya tertutup disebut mental block. Kalau ini brainnya, otaknya keblok. Bahkan ini kolbunya sudah keblok. Nah, ini bahaya. Ini sudah bahaya, ya. Maka mereka tidak akan pernah dengarkan yang nanti kalau di YouTube yang cuma dibaca itu thumbnailnya, nggak mau dengerin isinya. Ini ciri-cirinya tuh. Itu haram loh hukumnya. Jadi kalau mau menilai orang, dengerin dulu. Jangan cuma baca tulisannya. Orang tulisan kan nyari duit itu, atau nyari follower, biar kelihatan banyak yang nyaksiin, biar channelnya rame. Tapi kalau isinya kan belum tentu. Siapa tuh dipotong oleh orang-orang yang pengen punya kepentingan, pengen dolar, ya. Jadi tugasnya kolbu apa? Menerima ilmu, mencari ilmu, nggak perlu melihat orangnya. Dan itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, arafna al-haq bil-haq la bir-rijal. Kita mengenal hak itu dengan hak itu sendiri. Kebenaran itu karena objeknya, bukan orang yang bawanya. Bisa bedain, ya. Tapi kalau sudah nggak senang kita mengkritik, dikatakan memfitnah. Ya, kita mengkritik tapi dikatakan kalau udah nggak senang. Kita nggak pernah mendajal-dajalkan, mentolol-tololkan, mengkafir-kafirkan, tapi mereka kemudian mendajal-dajalkan kita, mentolol-tolol kita. Perlu ditanggepin nggak begitu? Ya nggak perlu, ya. Soalnya kemarin kita mau coba tanggepin juga. Sampai saya rusak ukhuwah saya dengan salah satu sahabat saya. Karena dia sudah jelas mengerti kelompok ini begitu, masih menghalangi. Kita kan cuma ngetes aja. Malah kemudian seakan-akan pro dengan kelompok itu. Ada beberapa sahabat saya malah bilang, hari gini masih begitu aja. Lah bukan, kita mau denger aja nih. Mereka mau nggak mendengarkan? Ya, tapi Bapak Ibu saudara Allah, ini zamannya memang zamannya orang memandang kebenaran tidak dari kebenaran itu, tapi dari casing. Ya, semoga kita yang hadir ini adalah orang-orang memandang kebenaran dengan objeknya, bukan dengan siapa yang membawanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian apalagi nih indikator kalau kolbu sehat? Dia mendapatkan hikmah, bijak. Jadi ada orang berilmu gak bijak, ada gak? Banyak. Orang bijak itu bahasa Arabnya hikmah. Hikmah itu bahasa Arabnya bisa diartikan itqanus syai', ketepatan sesuatu. Jadi dia itu tepat. Kalau orang berilmu nggak punya hikmah, maka dia berbicara mengajarkan sesuatu sebelum waktunya, memberikan ilmu tidak pada tempat dan waktunya. Ini sebagai contoh nih, bayi baru lahir, makanannya apa? ASI, susu sapi boleh nggak? Kan bagus. Berarti nggak semua yang bagus itu cocok. Nah, ketepatan itu Allah buat secara natural. Maka kemudian bayi itu dia selalu pengen menyusu ke ibunya selama 2 tahun. Setelah itu ASI udah nggak berefek dalam diri badan si bayi.
maka dia minta makanan yang lain, apa aja lihatnya dimakan, gitu ya. Nah, itu cara Allah membuat secara natural. Berarti naturalnya seperti itu. Qalbu juga sama. Nah, ciri-ciri orang yang ilmunya ada hikmah dalam diri ya, bukan ilmu hikmah, ilmu kebatinan. Hikmah dalam artian kebijaksanaan, wisdom. Dia tahu kapan menyebarkan ilmu ini. Dia tahu kapan menahan ilmu yang dia punya. Nah, itu hikmah. Wal ma'rifah. Ma'rifah ini puncak dari ilmu, namanya ma'rifat, knowledge. Pengetahuan yang berisi keyakinan. Tidak semua orang yang tahu yakin. Benar gak? Paham gak tuh? Tidak semua orang yang tahu yakin, tapi orang yang yakin biasanya tahu. Nah, ma'rifat itu isinya keyakinan. Maka ma'rifat ini pembagiannya ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Itu isi ma'rifat. Cara bedain gula dengan madu gimana caranya? Coba aja langsung, gak usah pakai teori, gak usah pakai googling. Cobain gula, cobain madu. Ada rasa yang berbeda gak? Pasti berbeda. Sama-sama manis, manis tapi beda manisnya. Pengetahuan kita mengenai perbedaan itu namanya hakul yakin. Kita ngeliatin ada orang makan minum madu, ada orang minum cairan gula. Terus kita lihat dan menikmati. Oh, berarti gula emang enak. Madu itu juga enak. Tapi kita nggak coba, baru namanya ainul yakin. Pengamat. Tapi dia sudah yakin, oh si anu begitu ya efeknya. Kalau ilmu yakin, kita hanya mengetahui teorinya, ya. Nah, ilmu yakin ini dia baru al ilmu yang di depan. Kalau al-ma'rifah sudah masuk ke hakul yakin sebenarnya. Kita berilmu, sekolah tinggi, yakin kurang. Berarti ma'rifat dalam qalbunya belum tumbuh. Artinya qalbunya belum sehat. Ya, qalbu belum sehat berarti, ya. Wa hubbullah wa ibadatuhu. Apalagi di atas itu lagi ada lagi yang mengindikasikan qalbu sehat, lebih cinta kepada Allah. Ngantuk gak jam segini? Ngantuk Pak, saya ngantuk banget karena saya belum tidur Pak. Ngantuk banget ini beberapa nih belum tidur sih, ya. Badannya belum tidur tapi ruhnya haus, qalbunya haus. Maka dia lawan rasa ngantuk itu hilang. Itu dahsyatnya kalau qalbu sudah sehat, ya. Wa itharu dzalika ala kulli syahwah. Mendahulukan ilmu hikmah, ma'rifat, cinta kepada Allah, ibadah kepadanya melebihi syahwat. Syahwat ini bisa berarti emosi. Kalau kita mendahulukan emosi berbeda faham, itu nggak benar tuh. Daripada ini berarti udah nggak beres di sini udah. Dan inilah penyakit umat sekarang. Kita dijebak oleh perbedaan faham, ya. Apalagi nggak politikus, cuma tikus doang. Sudah mulai jadi pengamat politik. Kalau bacaannya cuma WA. Orang pakar politik itu kuliah di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, bukan fakultas WA. Cuma fakultas WA, terus jadi pengamat politik, kan lucu. Bersikeras lagi, harus begini, kalau nggak begitu salah. Ini mau deket-deket, mau 2024, siap-siap nanti lulusan fakultas WA akan tambah banyak Pak, ya. Selamat, pusing lagi. Nanti saya nggak ngajian lagi Pak. Jadi kalau udah begitu kita mundur sejenak, ya.
Selesai dulu pemilunya, ntar kita muncul lagi. Ada yang beberapa tempat kita nggak mau nongol lagi selama-lamanya. Ada juga kejadian begitu ya. Falau anna al-insan arafa kulla syai' wa lam ya'rif Allah tabaraka wa ta'ala ka'annahu lam ya'rif syai'an. Seandainya kita bergelar profesor, doktor, kompor, traktor, semua gelar sebutlah, tapi nggak kenal Allah, seakan-akan atau sama saja orang ini nggak kenal siapa aja. Karena tujuan kita lahir di muka bumi cuma untuk mengenal Allah, liya'budun, yani liya'rifun, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara untuk cinta kepada Allah apa? Kenapa ada orang benci kepada Bapak? Karena dia nggak kenal kita kan? Kenapa orang benci kepada kita? Karena dia nggak kenal kita. Coba kalau dia kenal kita, pasti dia nggak akan benci, ya. Banyak yang datang kepada kita itu orang-orang yang dulu bencinya setengah mati kepada saya. Lagi-lagi baca thumbnail di YouTube, Ar-Razi punya wali gila gitu. Ar-Razi Syiah lah, dari mana Syiahnya? Kita nggak pernah punya guru satupun Syiah. Macam-macam Pak, dongeng gitu. Ya kita nggak tersinggung, saya anggap itu hiburan ya. Lenong bocah. Karena kalau kita seriusin itu jadi rame. Kemarin kita tanggepin dikit, rame juga Pak, nggak ada yang nongol. Habis itu dah, kita nggak mau lagi deh ya. Percuma. Kalau sudah nggak kenal, pasti nggak cinta. Maka miftahul hubbi al-ma'rifatu. Pintu untuk mendapatkan cinta adalah kenal dulu. Jadi kalau teman-teman benci aja sama orang, capek loh, masuk masjid benci sama orang ya. Maka tadi si nanya sama imam kita, ente ruqyah orang gimana? Baca doa dong, kok di samping kanan saya udah kabur semua. Ini doa ente kayaknya bermasalah. Atau jangan-jangan doa ente pengusir setan ya? Pengusir jin dan setan. Atau kita setannya? Bisa jadi ya. Tawa digituin. Mana imam kita tuh? Penyakit mata bisa dicek secara fisik, benar? Kalau telinga, fisik bisa. Kalau penyakit kolbu bisa nggak dicek secara fisik? Nggak bisa, nggak dapat. Maka kata beliau, wa maradul qalbi khafiyyun qad la ya'rifuhu sahibu. Penyakit kolbu itu tersembunyi sehingga yang sakit pun nggak sadar kalau dia sakit. Nah ini dia apa tadi indikator sehat kolbu? Menerima ilmu dari siapa aja, hikmah, ma'rifat, cinta Allah, ibadah, mendahulukan semua itu daripada syahwat. Ya. Lalu dia tidak melakukan itu. Ada orang bawa ilmu, dia nggak terima, baik lewat media ataupun langsung, dia nggak terima. Dia terhijab oleh kata-kata orang. Oh, si anu sesat. Dia nggak mau mendengarkan, sesaat saja mau mendengarkan. Maka dalam Al-Quran jelas, Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas-sam'a wa huwa syahid. Ilmu itu hanya dapat ditangkap oleh orang punya qalbu, oleh orang yang mau mendengar, apalagi menyaksikan, hadir. Pasti dia bisa menarik ilmu. Ini buktinya nih Pak, ini belum tidur nih, baris depan nih, baru anak saya yang tidur. Nah, langsung tidur dia. Niat, ntar kalau habis sholat langsung tidur. Karena kebutuhan tidur anak-anak kan lebih dari kita ya. Wa in arfahu soba alaihi sabar ala mirarati dawaih. Kalaupun Bapak ini sadar punya penyakit di kolbu, kan penyakitnya nggak terlihat. Kalaupun sadar punya penyakit,
pasti nggak sabar untuk mencicipi obatnya. Pasti nggak sabar. Obat kolbu yang sombong, dengerin orang yang kita rendahkan. Pasti nggak sabar. Makanya kita suka motong-motong orang ngomong, ya nggak? Itu obat kolbu. Kolbu sombong, ngeremehin orang, sekarang hargai orangnya, bisa nggak? Kita benci sama dia, nggak mau denger dia, nggak mau hadir ke dia. Sekarang kita duduk di depannya, bisa nggak? Gitu. Itu cara ngobatin kolbu tuh. Apa kata beliau? So'ba alaihi sabar, susah untuk menjalaninya. Orang nggak akan sabar menjalaninya. Siapa yang sabar begitu, Pak? Nggak ada yang sabar. Ya. Karena nggak ada orang sabar, dia pengen jalan pintas. Jadi salah satu yang khidmah di Ribat itu diajak ngobrol ya dengan orang yang menuduh saya bahwa Wali Ar-Razi gila. Terus yang khidmah ini nanya kepada orang yang nuduh itu, Tuan, Anda dapat video di mana? Di kajian mana Ar-Razi ngomong begitu? Bengong juga dia. Korban di-prank sama YouTuber. Ustadz di-prank sama YouTuber, terus jamaahnya gimana? Kalau Ustadz aja bisa di-prank, di-prank apa? Dibohongin, diperdaya oleh YouTuber, gimana jamaahnya? Wajar kalau Ustadznya begitu, jamaahnya mungkin 7 kali lipat dari itu. Ya. Nah, ini terjadi. Ini zaman-zaman ini ke depan tambah parah, jangan dikira tambah adem. Ini tambah parah ke depan. Maka konten-konten positif harus kita masukkan ke YouTube supaya nanti ke depan anak-anak kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, siapa aja dia bisa punya alternatif ketika ada yang ngeblok tadi itu. Yang komentar sebelum baca, yang komentar sebelum dengar, ya. Saya dituduh memfitnah, mencaci maki Syekh Shalih Fauzan, imamnya Wahabi. Nah, saya kan gak pernah mencaci maki Syekh Shalih Fauzan. Shalih Fauzan itu doktor, saya doktor. Dokter sama dokter boleh ngeritik nggak? Boleh nggak ngeritik, Pak? Mengkritisi sama nggak dengan mencaci? Bapak yang sudah kuliah, pernah S1, skripsi, pernah magister, pernah doktoral, PhD. Kalau kita nulis, emang sengaja disidang untuk dikritisi, benar nggak? Berarti biasa nggak kritik mengkritik itu? Katanya ilmiah, tapi nggak siap dikritik, mengkritik disebut mencaci. Ilmiah apaan itu? Berarti kolbunya ada masalah, akalnya terblok. Nah, jangan seperti itu. Saya nggak mau jamaah kita seperti itu. Silakan kritik kita, kritik aja, malah saya senang. Salah satu yang saya sukai dari kampus adalah ketika dosen saya mengkritisi saya. Itu saya senang sekali. Mahasiswa nantang debat, itu girang sekali. Kenapa? Berarti kita benar ngajarnya. Kalau lesu-lesu aja itu nggak benar. Masalahnya ada yang nantang tapi nggak ada ngerful. Nah ini ya, lengkap sudah ya. Berarti di kolbunya ada marot, ada penyakit di kolbunya, ya, infiali, ya, emosi aja bawaannya. Ini ke depan, mohon maaf Bapak, saya bukan aku dapetin tambah parah, karena siapa saja sekarang bisa masuk ke dunia itu, benar nggak? Lalu beliau mengatakan, fa innal atibba humul ulama, yang dapat
ngobati penyakit kolbu cuma ulama yang takut kepada Allah, bukan bergelar. Jadi gelar saya ini itu bukan gelar mengobati kolbu, Pak. Doktor itu untuk kampus, sebenarnya nggak berlaku di masjid. Jadi doktor ini nggak berlaku di sini. Di sini yang berlaku adalah kualitas kerohanian. Jadi kalau di belakangnya ada LC lulusan Carawaci, itu nggak berlaku, ya. Apalagi SAG, sarjana alam. Maaf ya, antum yang bilang sendiri kok. Yang berlaku di sini ulama. Masalahnya yang mengobati institusi yang mengobati kolbu itu sekarang diserang sebagai zindik, diserang sebagai kelompok sesat oleh kelompok yang anti disesat-sesatkan tapi menyesatkan orang terus.